Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana karakteristik dan peran guru dalam proses belajar siswa. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan mengupas apa saja atau bagaimana karakteristik seorang guru dan peran seorang guru dalam proses belajar siswa. Nah, tentunya bersama kami yaitu kelompok 13 daripada matkul pembelajaran psikologi pembelajaran bahasa Arab, yaitu ada saya sendiri Muhammad Rizwan Nur Wahid, kemudian yang kedua ada Mbak Isna Ramadan Al Nur Hadi, kemudian ada Mbak Salma Lutfiana Azizah yang nantinya akan mempresentasikan atau membahas tentang tema pada kali ini. Baiklah teman-teman, yang pertama ada pengertian karakteristik dari seorang guru. Nah, apa sih karakteristik guru itu, atau apa pengertian karakteristik itu sendiri? Nah, secara etimologis, karakter itu berasal dari bahasa Latin yaitu karak atau kersen atau karato, yang berarti stempel, atau bisa juga diartikan takut atau guratan ataupun ukiran. Nah, jadi karakter itu adalah guratan atau gambaran totalitas yang unik dari seorang individu. Dalam hal ini karakteristik seorang guru atau karakter seorang guru yaitu gambaran atau guratan totalitas yang unik dari seorang guru tersebut. Nah, karakter merupakan bentuk organisasi dari kehidupan perasaan, pengenalan dan kehendak yang diarahkan pada sistem nilai dan diekspresikan dengan relatif konsekuen pada pencapaian nilai-nilai yang ingin dicapai. Nah, itu pengertian tentang karakter. Sekarang pengertian tentang guru. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1 ayat 1 itu dijelaskan bahwa guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, juga menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi karakteristik seorang guru adalah bentuk dari guratan atau ukiran, bisa juga diartikan sebagai gambaran seorang guru dalam cara mengajar atau dalam cara mengorganisasi siswa ketika melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya ada tugas atau kompetensi yang harus dimiliki pendidik atau guru dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama ada menguasai materi pembelajaran atau materi pelajaran. Jadi guru harus menguasai materi apa yang akan disampaikan. Kemudian ada harus menggunakan metode pembelajaran. Mengapa metode penting? Karena agar peserta didik itu mudah menerima alur proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah tercapai dan peserta didik dapat memahami pembelajaran, memahami pelajaran, memahami materi yang disampaikan dengan mudah. Kemudian melakukan evaluasi.
Jadi seorang guru hendaknya melakukan evaluasi pada tiap-tiap pembelajaran yang dilakukan. Gunanya apa? Untuk mengetahui capaian pembelajarannya itu tercapai atau tercapai dengan baik atau belum maksimal. Jadi bisa menilai proses pembelajaran yang sedang atau yang sudah dilakukan dengan cara mengevaluasi. Kemudian yang keempat ada menindaklanjuti hasil evaluasinya. Setelah evaluasi dilaksanakan dan mendapatkan hasil evaluasinya itu seperti apa, kemudian ditindaklanjuti. Jadi evaluasi yang telah dilaksanakan itu menjadi tolak ukur untuk tindak lanjut ke depan itu seperti apa agar lebih baik dalam proses pembelajaran. Nah, tugas seperti ini secara keilmuan mengharuskan pendidik menguasai ilmu-ilmu bantu yang dibutuhkan. Seperti apa? Seperti ilmu pendidikan, psikologi pendidikan atau psikologi pembelajaran seperti kali ini dan media pembelajaran serta evaluasi pendidikan dan ilmu bantu lainnya. Baik, kita kembali sedikit mengenai karakteristik seorang guru. Nah, karakter guru di sini berbeda dengan profesi lainnya seperti pedagang, teknisi maupun militer atau yang profesi-profesi lainnya. Guru dalam arti pendidik berbeda dengan tutor atau pelatih ataupun trainer. Nah, meskipun profesi guru sebagai pendidik membutuhkan pendidikan dan pelatihan, tetapi profesi pendidik atau guru ini tidak sekedar hanya berkaitan dengan hard skill, namun lebih banyak berkaitan dengan soft skill atau karakter dari siswa. Nah, inilah yang membedakan profesi guru dengan profesi-profesi lainnya seperti yang saya katakan tadi. Nah, di antara soft skill yang harus dimiliki seorang guru adalah apa-apa yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Memang itu tidak terlihat atau soft skill, yaitu salah satunya keikhlasan. Guru harus ikhlas dalam memberikan ilmunya. Kemudian kasih sayang kepada siswa atau kepada peserta didiknya, dan idealisme untuk mendidik agar peserta didiknya kelak menjadi atau bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, negara, keluarga ataupun masyarakat dengan keberkahan ilmu yang didapatkan dari seorang guru. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Akhir Rizwan. Di antara kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi personal atau kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, yang berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Dalam penulisan makalah ini, pembahasan mengenai peran dan karakter guru yang dibahas dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa in azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian indikator karakter guru. Melalui pembelajaran, peserta didik dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu, guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan berusaha lebih terampil dalam memecahkan masalah.
Karakter terbentuk melalui kebiasaan, sehingga indikator karakteristik guru merupakan subsistem dari kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian, karakter berkaitan dengan keseluruhan performance seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karenanya, dalam karakter terkandung unsur moral, sikap, dan perilaku. Seseorang dikatakan berkarakter, baik atau buruk, tidak cukup hanya dicermati dari ucapannya. Melalui sikap dan perbuatan real yang mencerminkan nilai-nilai karakter tertentu, maka karakter seseorang akan dapat diketahui. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukhti Isna. Pengertian peranan guru. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Pengertian belajar. Slameto mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Baharudin mengemukakan belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pengalaman-pengalaman atau pelatihan-pelatihan. Tujuan belajar. Secara garis besar, taksonomi Bloom, tujuan hasil belajar dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yakni 1. Ranah kognitif, yang terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, penilaian. 2. Ranah afektif, yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu penerimaan, penanggapan, penilaian, pengelolaan, bermuatan nilai. 3. Ranah psikomotor, terdiri dari 5 tingkatan, yaitu menirukan, manipulasi, keseksamaan, artikulasi, naturalisasi. Berdasarkan uraian hasil belajar di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hasil belajar adalah mengevaluasi kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang mencangkup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor pada mata pelajaran di sekolah. Dasar. Setelah melalui proses belajar menggunakan metode pembelajaran, aspek kognitif yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan ujian tertulis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Aspek afektif dan psikomotor yang ditinjau dari sikap siswa. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan kita pada video kali ini tentang bagaimana karakteristik dan peran seorang guru dalam proses belajar siswa. Apabila ada salah dan kurangnya dari cara kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.